Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang batik Solo. Solo merupakan kota yang ramai terletak di wilayah Karesidenan Surakarta, berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Solo hingga kini terkenal dengan masih lekatnya budaya Jawa. Solo mempunyai tekad untuk terus melestarikan budaya Jawa dengan menggunakan slogan yang kini terkenal dengan The Spirit of Java. Solo kini juga terkenal dengan ikon batik. Batik Solo dijadikan juga andalan wisatawan ketika berkunjung ke Solo. Terutama wilayah yang menjadi pusat sentra batik Solo adalah di Kampung Batik Laweyan dan kawasan Kampung Wisata Batik Kauman. Batik Solo sendiri menjadi produk lokal andalan yang sudah terkenal di Indonesia dan sudah diekspor ke luar negeri. Batik sendiri merupakan ciri khas budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada zaman dahulu, perempuan-perempuan Jawa menjadikan keterampilan membatik sebagai mata pencahariannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terkenal pada zaman dahulu, pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif. Batik Solo sendiri terkenal dengan corak tradisionalnya, baik dalam proses cap maupun proses tulisnya. Bahan-bahannya sendiri asih menggunakan bahan lokal, seperti bahan untuk pewarnaan batik menggunakan bahan dari soga Jawa. Sedangkan pola batik Solo yang terkenal di Indonesia adalah pola Sidomukti dan pola Sidoluruh. Keunikan batik Solo. Batik Solo pun memiliki keunikan atau ciri khas batik Solo tersendiri dari batik yang lainnya. Berikut ini merupakan keunikan yang dimiliki batik Solo. Yang pertama, mempunyai motif dengan ukuran kecil. Jika diperhatikan dengan betul-betul, batik Solo mempunyai ukuran motif yang lebih kecil dibandingkan dengan batik-batik yang berasal dari kota lain. Anda akan lebih jelas melihat motif yang kecil ini pada motif batik Solo teruntum. Yang kedua, mempunyai keunikan geometris. Ciri-ciri lainnya yang terdapat pada batik Solo adalah adanya pola geometris yang unik. Pola-pola geometris tersebut bisa dengan mudah Anda temukan pada motif batik Solo, seperti Sidewasih, Sidoluhur, serta Sidomukti. 3. Kaya akan sejarah. Tak hanya batik yang berasal dari Yogyakarta yang kaya akan sejarah, batik Solo pun demikian. Kisah sejarah yang cukup melekat pada batik Solo adalah ketika ratu dari Keraton Solo memperlihatkan kain batik kepada raja yang membuat beliau mengembangkan usaha batik tersebut. Selain itu, batik Solo pun tidak bisa dilepaskan dari adanya perpecahan yang terjadi pada Keraton Ngayogyakarta dengan Keraton Surakarta yang menyebabkan Keraton Surakarta menciptakan pakaian keraton dengan motif batik tersendiri, dan adanya motif-motif batik yang hanya boleh digunakan oleh keluarga keraton silam. Didominasi oleh warna soga. Penggunaan soga pada kain batik emang bukan hal yang asing pada seni membatik sejak dulu, dan hingga saat ini warna soga pun masih mendominasi khasana batik Solo. Warna soga memiliki warna merah kecoklatan, kuning kecoklatan, atau hitam kecoklatan. Warna batik soga ini bisa dengan jelas Anda temui pada motif batik seperti Sidomukti atau Wahyu Temurun. Adanya motif bernuansa agama. Ciri unik lain yang dimiliki oleh batik Solo adalah adanya motif-motif yang melambangkan sebuah agama tertentu, seperti Garuda, Sawat, ataupun naga yang menjadi motif dan simbol dari agama Hindu. Motif-motif yang bernuansa agama ini biasanya memiliki jenis warna putih yang akan didominasi dengan warna coklat. Berikut adalah alat dan bahan dalam pembuatan kain Solo. Alat dan bahannya itu: 1. Kain morik, bisa terbuat dari sutra, katun, atau campuran kain polyester. 2. Pensil, untuk membuat motif batik. 3. Canting, yang terbuat dari bambu kepala, tembaga, serta bicara atau bermulut. Canting ini berfungsi seperti sebuah pulpen. Canting yang dipakai untuk menyedot lilin cair yang panas dan dipakai sebagai bahan penutup atau pelindung terhadap zat warna. Yang keempat, gawangan, tempat untuk menyapitkan kain. Yang kelima, lilin,
keenam panci dan kompor kecil untuk memanaskan. Cara membuat batik tulis seperti yang dilakukan oleh pengrajin batik tulis Jogja dan Solo dibutuhkan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut. 1. Menyiapkan kain. Sebelum digunakan, sebaiknya kain atau mori dipersiapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyiapkan ukuran kain. Menggirah atau mencuci kain dengan cara merendam kain selama 1 malam dengan larutan asam sulfat atau asam klorida. Mengetel kain dengan merendam ke dalam air dicampur minyak kacang dan caustic soda atau soda abu selama 1 malam. Mengkaji kain dengan cara merendamnya ke dalam larutan tepung tapioka. Mengeplong kain. Kedua, membuat pola pada kain atau nyorek. Dalam membuat pola batik secara garis besar terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu motif pokok, motif pelengkap, dan motif isen atau isian. Dalam membuat pola yang harus digambar cukup 2 unsur motif, yaitu unsur motif pokok dan unsur motif pelengkap. Untuk motif isian biasanya dikerjakan langsung saat membatik dengan lilin oleh pembatik. 3. Proses membatik tulis dengan menorehkan lilin malam cair menggunakan canting. Sebelum menorehkan lilin ke dalam kain, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dalam urutan membatik, yaitu sebagai berikut. Ngelowong atau pelekatan lilin yang pertama pada motif pokok dan motif pelengkap. Ngisen-iseni atau memberi lilin pada motif isian. Nembok atau menutup bagian kain yang diberi warna tahap pertama dengan lilin. 4. Memberi warna pada kain tahap pertama dengan cara pencelupan kain yang sudah dibatik tulis pada larutan warna pada batik Sogan Jogja dan Solo disebut dengan istilah medel atau memberi wedel atau warna biru tua. 5. Ngerok atau menghilangkan lilin batik pada bagian tertentu menggunakan alat semacam pisau atau kaleng yang ujungnya dibengkokkan. Untuk batik Jogja dan Solo, proses pengerokan dilakukan setelah proses medel dengan tujuan menghilangkan lilin kelowong. 6. Pemberian warna lain. Pemberian warna lain pada bagian yang belum diwarna untuk kain batik Sogan Jogja dan Solo disebut dengan istilah meyoga atau memberi warna soga atau warna coklat. Untuk menjaga bagian yang sudah diwarnai tidak kemasukan warna lain, bagian yang sudah diwarna harus ditutup dengan lilin atau disebut dengan nembok warna. Menyoga dilakukan sebagai pewarnaan terakhir. 7. Melord, mabar atau ngebyok. Melord, mabar atau ngebyok atau menghilangkan lilin batik menggunakan air panas agar lilin batik leleh dan terlepas dari kain. 8. Mencuci kain. Mencuci kain yang telah selesai dilorot sampai kotoran dan sisa lilin benar-benar bersih. Setelah pencucian, sebaiknya dikanji tipis-tipis agar warna dan kain terlindungi. Kemudian dijemur atau dikeringkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. 9. Mengepres atau menyetrika kain. Mengepres atau menyetrika kain batik yang sudah kering dan suhu yang tidak terlalu panas supaya kain batik tidak berubah. Sekian penjelasan batik Solo dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.